Hai guys, kembali lagi di PI Travelers, channel yang ditunggu dan paling dinanti karena akan membuat kamu semakin pintar dan menjadi smart travelers. Kali ini kita akan membahas salah satu mahakarya buatan manusia yang ada di benua Amerika, yang mana pembangunannya butuh waktu puluhan tahun dan tumbal puluhan ribu jiwa. Wow! Amazing! Baiklah, langsung saja. Berikut adalah sejarah dan fakta unik dari terusan Panama. Namun, sebelum itu kami mengingatkan untuk subscribe channel ini, like, komen, dan klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru fakta unik dan hal menarik lainnya. Terusan Panama atau Panama Canal adalah terusan yang memotong tanah genting di negara Panama sepanjang 82 km. Memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Laut Karibia yang ada di Samudra Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut dan transportasi air lainnya karena tidak perlu memutar melewati ujung selatan Amerika Selatan yang begitu panjang menjulang ke bawah. Tidak hanya lebih jauh, perjalanan keliling ini juga berbahaya akibat angin dan badai yang tak terduga. Nah, dengan menggunakan kanal di Panama ini, sebuah kapal hanya memerlukan waktu sekitar 8-12 jam untuk menyeberang. Di terusan Panama memiliki serangkaian struktur mirip bendungan atau locks untuk menciptakan tangga air. Terdapat 3 locks yaitu Gatun Locks, Pedro Miguel Locks, dan Miraflores Lock. Kapal yang datang dari Samudra Atlantik akan melewati Gatun Locks dan kapal akan diangkat 26 meter ke atas permukaan Danau Gatun. Kemudian kapal tersebut melintasi Danau Gatun hingga jarak 37 km. Setelah itu kapal melewati Gilar Cut dan berlayar menuju Pedro Miguel Locks. Nah, pada locks ini, air akan berubah lebih rendah yaitu sekitar 9 meter yang kemudian kapal diarahkan berlayar menuju Danau Miraflores. Yang akhirnya akan bertemu locks terakhir yaitu Miraflores Locks, dan kapal akan kembali diturunkan ke sea level yang lalu kemudian kapal akan kembali berlayar bebas ke Samudra Pasifik. Kapal sendiri akan ditarik oleh semacam kereta dari sisi-sisi kanal pada saat akan memasuki locks untuk menjaga posisinya. Tahun 2007 lalu, terusan Panama mulai diperluas. Walau waktu itu masing-masing dam panjangnya 305 meter, lebar 33,5 meter, suatu ukuran raksasa bagi kebutuhan pada tahun 1914. Tapi, ini sudah tidak cocok lagi buat kapal-kapal tanker raksasa maupun kapal-kapal induk atau pengangkut pesawat terbesar masa kini. Kapal pesiar Queen Elizabeth II misalnya, saat melewati kanal, di kedua sisi badan kapal itu masing-masing hanya tinggal selisih 75 cm dari dinding dam. Sedangkan kapal tempur AS New Jersey hanya menyisakan ruang tidak sampai 25 cm di kedua sisinya. Tentu saja ini membuat kecut para pemandu kapal yang harus berada di atas kapal saat mengontrol lokomotif kecil yang menarik kapal-kapal itu memasuki dam lewat rel baja. Sejarah terusan Panama. Rencana pembangunan terusan ini sudah mulai muncul pada tahun 1500-an. Namun,
baru dibuka pada 15 Agustus 1914. Walaupun pembangunannya dilanda berbagai masalah seperti penyakit malaria, demam kuning, bencana tanah longsor, dan kekurangan air, terusan ini dapat diselesaikan dengan baik. Terusan ini dapat membantu kapal menyeberang sekitar 12.000 kapal per tahun. Niat untuk membuat sebuah terusan di Tanah Genting Panama pertama kali dicetuskan oleh Raja Charles V dari Spanyol pada tahun 1524 untuk mempermudah lewatnya kapal, terutama yang membawa emas. Walaupun sudah ada hasil survei dan rencana pada tahun 1529, keadaan politik dan teknologi di Eropa pada saat itu masih belum memungkinkan. Setelah berbagai cara yang tidak melewati laut seperti kereta api, gagal atau dinilai kurang efektif, rencana pembangunan terusan mencuat kembali. Didorong dengan selesainya terusan Suez di Mesir oleh Prancis di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps. Berbekal keberhasilan membangun terusan Suez pada tahun 1 Januari 1880, de Lesseps memimpin pembangunan terusan Panama dan dengan percaya diri. Apalagi, panjang terusan Panama diperhitungkan hanya sekitar 40% dari panjang kanal di terusan Suez. Rupanya perkiraan de Lesseps keliru. Medan kerja di Panama jauh lebih berat. Berbagai kesulitan teknis menghadang proyek yang berlangsung di wilayah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Penyakit-penyakit tropis seperti demam kuning dan malaria mengancam para pekerja. Kantor Sejarah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut selama 9 tahun masa konstruksi ada sekitar 20.000 nyawa melayang karena terserang penyakit itu. Selain masalah kesehatan, keuangan perusahaan konstruksi juga bermasalah seperti inefisiensi dan korupsi. Perusahaan ini mengalami kerugian besar dan berakhir dengan kebangkrutan pada Desember 1888. Terlepas dari beberapa upaya sebelumnya, terusan Panama modern mulai dibangun pada tahun 1904 dan didanai oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1903, Panama masih menjadi bagian dari Kolombia. Para pejabat AS berusaha mendapatkan akses untuk membangun terusan melalui perjanjian dengan pemerintah Kolombia. Ketika pemerintah Kolombia menolak meratifikasi perjanjian, Presiden AS yang baru, Theodore Roosevelt, memutuskan mendukung gerakan separatis Panama, menjanjikan bantuan militer sebagai imbalan atas hak masa depan untuk pembangunan terusan. Rencana kontroversial Roosevelt ternyata berbuah sukses. Berkat bantuan militer AS, Panama memisahkan diri dari Kolombia dan menjadi bangsa yang terpisah. Amerika Serikat lantas memulai pembangunan terusan beberapa bulan kemudian. Perusahaan konstruksi yang dibentuk AS mempelajari kekeliruan masa konstruksi sebelumnya. Hal utama yang dilakukan AS yakni menggunakan kereta api untuk mengangkut tanah galian. Sebelumnya, perusahaan Prancis hanya menumpuk galian itu yang akhirnya menyebabkan tanah longsor. Penumpukan galian juga menimbulkan banyak kolam genangan air yang menarik nyamuk malaria. AS juga membentuk inovasi medis untuk mengendalikan wabah malaria dan demam kuning. Untuk keperluan ini, Kolonel Gorges yang bertugas di Havana, Kuba ditarik untuk membereskan sanitasi. Upaya mengelola sanitasi ini memang tidak sepenuhnya menghilangkan serangan malaria dan demam kuning. Namun, jumlah pekerja yang jadi korban penyakit itu berkurang signifikan jadi hanya sekitar 5.600 orang sampai konstruksi tersebut berakhir. Akhirnya pembangunan selesai dan kanal dibuka pada tanggal 15 Agustus 1914 dengan lewatnya kapal Ancon. Terusan ini serta daerah di sekitarnya dikontrol oleh Amerika Serikat sampai 31 Desember 1999 setelah Presiden AS Jimmy Carter menandatangani Traktat Torrijos-Carter pada 7 September 1977. Sekarang, terusan ini dikontrol oleh otoritas terusan Panama. Itulah tadi sejarah dan fakta unik dari terusan Panama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru fakta unik dan hal menarik lainnya di dunia.
Sampai ketemu di video berikutnya. See you!